Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati sa'idah bimunasabah miladil mahadil futuhiyah at-tayyibatil mubarakah, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadzal ma'had wa yubarik li syaikhi hadzal ma'had wa yubarik li talamidhi hadzal ma'had wa an yaj'al hadzal ma'had ma'hadan salihan tayyiban munawwaran mubarakan nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, satu kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini dengan wasilah daripada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah yang kita cintai ini, kita bisa berkumpul dalam acara yang penuh keberkahan. Pertama, sama kita maklumi acara haul daripada Imamul Aulia, yaitu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu juga sekaligus ini merupakan milad daripada Pondok Pesantren Al-Futuhiyah yang ke-36 dan juga merupakan acara wisuda, yaitu daripada lulusan-lulusan Pondok Pesantren Al-Futuhiyah yang ke-16. Mudah-mudahan insyaallah para santri yang baru saja diwisuda semuanya insyaallah Allah akan jadikan sebagai al-ulama'il amilin, minal ulama'il amilin as-salihin az-zahidin, dan mudah-mudahan mereka insyaallah menjadi orang yang manfaat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ahiba'il kiram, pada kesempatan ini tentu pertama kita sampaikan setelah pujian puji kita bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan juga para keluarganya. Tentu sepatutnya lah, seyogianya lah pada malam hari ini juga kita menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus, seluruh dewan guru daripada Pondok Pesantren Al-Futuhiyah, istimewanya untuk guru kita tercinta, yaitu Imamul Jabhah Al-Quwatil Islamiyah, yaitu orang tua kita semua, akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram ad-da'i al-mujahid Asy-Syaikh Buya Ahmad Qurtubi Jailani hafizahullah ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah
Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yasfiyahu sifaan ajilan kamilan taman min kulli marad bi kulli lutfin wa khairin wa afiyah wa an yutawwila umrahu fi ta'ah wal ibadah wa fi tamam as-sihah wa kamalil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para sepuh yang kumpul pada malam hari ini di tempat ini. Begitu juga para umaranya. Tadi datang kemari wakil Bupati Bogor dan barusan sudah menyampaikan tausiahnya atau nasihat sambutannya, yaitu Bupati Lebak Akhina Al-Fadil, yaitu Bapak Hasbi Jayabaya. Nah, mudah-mudahan insya Allah para ulama kita, para habaib kita, begitu juga para umara kita senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir di sini, para dewan guru, begitu juga para wali santri, kaum bapak, kaum ibu, akhwat, ummahat, dan semuanya, mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari di tempat ini yaitu menjadi penyebab daripada turunnya rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu acara kita pada malam hari ini, di samping kita melakukan haul Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, begitu juga milad daripada Mahat Al-Futuhiyah yang ke-36 maupun wisuda para santrinya yang gelombang ke-16 saudara. Tapi tidak lupa juga ini juga merupakan acara yang luar biasa dari peringatan Maulid Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan kita merayakan peringatan Maulid, kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Dengan kita memperingati haul para aulia, insya Allah kita juga mendapat barokahnya. Dan dengan kita memperingati daripada milad pondok pesantren yang ke-36, mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin jaya, semakin makmur, semakin berkah. Dan insya Allah dari pondok pesantren ini akan lahir ulama-ulama yang akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin berpesan untuk diri saya khususnya dan juga untuk seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, bahwa ada dua pilar dakwah Islam yang harus selalu kita jaga, karena keduanya merupakan amanat Allah dan Rasul-Nya. Kalau dua ini betul-betul kita jaga, insya Allah umat akan senantiasa terbentengi. Siapa dua pilar ini? Yang pertama adalah pilar ulama. Saudara, Nabi telah sampaikan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah para pewaris para nabi, saudara. Nabi yang menyampaikan, ulama itu pewaris nabi, mewarisi ilmunya, mewarisi dakwahnya, mewarisi akhlaknya, juga mewarisi segala resiko di dalam perjuangannya. Nah, jadi saudara, kalau hari ini kita tidak bertemu Nabi, saudara, tapi jangan lupa kita hari ini bisa bertemu dengan pewarisnya, berkumpul dengan pewarisnya, dan itu penting untuk senantiasa kita jaga. Bahkan Allah memerintahkan kita dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan ulama, fuqaha, saudara. Apa Allah katakan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ulama, tanya kepada fuqaha, kalau engkau tidak mengetahui tentang apa saja.
kita nggak tahu, nggak ngerti tentang urusan agama, tentang urusan hukum, tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan, tanya ulama. Siapa yang memerintahkan tadi? Allah. Allah yang perintahkan. Fas'alu, kata Allah. Tanya. Tanya. Nah kalau Allah suruh kita bertanya kepada ulama, bukan bertanya, dijawab, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak, saudara. Kalau Allah katakan fas'alu, tanyalah ahla dzikri, yaitu para ulama, para fuqaha. Saudara, kalau Allah perintahkan tanya, berarti begitu ada jawabannya ikuti. Nah maka itu apa yang terjadi di negeri kita belakangan ini, saudara, dari rusaknya negeri, saudara, dari merajalelanya kemunkaran, kemaksiatan, banyaknya korupsi di mana-mana, tidak lain dan tidak bukan salah satu akibat daripada banyak umat meninggalkan ulama. Nah karena itu tolong, melalui daripada acara ini saya ingin mengajak semua, jangan pernah meninggalkan ulama. Jangan kurang ajar kepada ulama. Jangan melupakan ulama. Kalau kita mau bahagia, ikuti ulama. Bahkan dalam Al-Quranul Karim Allah ingatkan kita, saudara, di mana Allah nyatakan tentang ulama, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kata Allah, dari hamba-hamba Allah yang betul takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama-ulama yang menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya, pasti mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang istiqamah pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang khair dunia akhirat, pasti ulama tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ulama yang tidak takut kepada Allah, ulama yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, memutar balik ayat dan hadis, saudara, berarti itu ulama tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ulama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, taat, ibadat, takut kepada Allah, pasti mereka adalah golongan yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu, kalau Allah sudah jamin ulama-ulama yang lurus istiqamah itu takut kepada Allah, jangan pernah ragu ikut ulama. Jangan pernah ragu bertanya kepada ulama. Jangan pernah ragu belajar kepada ulama. Mudah-mudahan insya Allah, khususnya para santri dan santriwati daripada Pondok Pesantren Al-Futuhiyah, kelak akan menjadi ulama-ulama yang dimuliakan Allah. Ulama-ulama yang takut kepada Allah. Ulama-ulama yang kelak akan betul-betul selalu i'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah saudara, di ayat yang lainnya lagi Allah kasih tahu kita, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah, indahnya ini ayat. Allah kasih tahu kita, yarfa'illah, Allah tinggikan, Allah angkat. Siapa itu yang diangkat, saudara? Orang-orang yang beriman daripada kamu sekalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Beriman, berilmu, Allah angkat kedudukannya. Apa kata Allah? Darajat. Beberapa derajat Allah tinggikan kedudukan mereka. Masya Allah, Allah yang maha tinggi meninggikan kedudukan ulama. Allah yang maha mulia memuliakan kedudukan para ulama. Allah yang maha agung itulah, saudara, yang menempatkan ulama di posisi yang begitu tinggi dan begitu mulia. Artinya apa, saudara? Yang tersurat, Allah meninggikan kedudukan ulama, itu yang tersurat. Tapi di balik yang tersurat ada yang tersirat. Apa itu yang tersirat, saudara? Artinya, saudara, kalau Allah saja yang maha tinggi, Allah saja yang maha mulia memuliakan ulama, maka kita umat manusia, kita hamba Allah, wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah. Wajib
untuk kita tinggikan mereka-mereka yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Siap jaga ulama, siap bela ulama, siap tinggikan ulama. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala nabi. Jangan pernah meninggalkan ulama, saudara. Nah, tapi ingat, ulama ada dua. Ada ulama-ulamaan, Bu. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga. Ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, semua yang hadir sini mau ke sorga apa sorga-sorgaan? Jawab yang keempat. Ada yang ilmunya tinggi, ada yang ilmunya menengah, ada yang ilmunya rendah, saudara. Tapi mereka semua ulama dan mereka semua dipuji oleh Allah selama mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya cuma satu. Kalau tuh ulama takut kepada Allah, insya Allah itulah ulama istiqamah yang wajib untuk kita ikuti, insya Allah. Nah, walaupun kalau kita mau rinci banyak, ulama yang lurus itu ilmu dan amalnya seiring sejalan. Ilmu yang enggak, yaitu ulama yang enggak maksiat, ulama yang enggak menjual, yaitu agamanya, saudara. Ulama yang enggak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, saudara. Nah, jadi kalau ulama-ulama perilakunya sudah mulia begitu, itulah ulama-ulama khair, ulama yang baik, itulah ulama-ulama yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan dari Al-Futuhiyah lahir ulama-ulama seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, saudara. Al-Imam Al-Khalil ibn Ahmad radhiyallahu taala anhu, pernyataannya pernah dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara, tentang ulama, di mana Imam Ghazali menyampaikan bahwa Al-Imam Al-Khalil ibn Ahmad pernah mengatakan, ar-rijalu arba'atun. Saudara, rijal itu ada 4 macam. Manusia itu, saudara, ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Kata beliau. Yang pertama adalah rajulun yadri, orang yang tahu. Wa yadri annahu yadri, dan dia tahu kalau dirinya tahu. Apa kata Imam Khalil, saudara? Fadzalika alim. Itulah yang disebut orang alim. Lalu apa kewajiban kita? Fattabi'u, ikuti dia. Jangan ragu, ikutin. Rajulun yadri wa annahu wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu kalau dirinya tahu. Orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Orang yang tahu, orang yang punya ilmu. Dan dia tahu, dia paham kalau dirinya punya ilmu, saudara. Seperti siapa? Ulama punya ilmu diamalkan. Ulama punya ilmu diajarkan. Ulama punya ilmu dia sebarkan. Itu namanya rajulun yadri wa yadri annahu yadri, saudara. Orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu, saudara. Nah, orang yang seperti ini fadzalika alim. Itulah ulama yang sejati. Jadi kalau mau kenal ulama, itu yang begini ulama. Kewajiban kita apa? Fattabi'u, ikuti dia. Jadi nggak usah ragu lagi. Kalau kita bertemu dengan seorang ulama yang dia sadar kalau dirinya ulama, dia punya ilmu, diamalkan ilmunya. Dia punya ilmu, dia punya ucapan dan perilakunya nggak bertentangan dengan ilmunya. Dia punya ilmu, dia sebarluaskan, dia ajarkan. Saudara, semua perbuatannya berimam kepada ilmunya, saudara. Yang begini jangan ragu, ikuti. Insya Allah dia akan membawa kita ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang pertama jelas tidak?
Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ini. Amin. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Imam Khalil, yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Saudara, dia tahu tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Dia punya ilmu, dia nggak sadar kalau dirinya punya ilmu. Dia punya ilmu, dia nggak amalkan ilmunya. Dia punya ilmu, dia nggak sebarluaskan ilmunya. Dia punya ilmu tapi perilakunya bertentangan dengan ilmunya. Saudara, ini orang yang yadri, dia tahu. Wala yadri, tapi dia nggak tahu. Annahu yadri, kalau dirinya tahu. Saudara, nah yang seperti ini bagaimana saudara? Kata Imam Khalil, saudara, fadzalika naim faikituhu. Orang yang seperti ini sama seperti orang yang tidur. Orang yang tidur, dia nggak sadar, dia belum bangun dari tidurnya, dia belum terjaga dari lelap dan nyenyaknya tidur. Saudara, lalu apa kewajiban kita? Kata beliau, faikitu, bangunkan dia dari tidurnya. Saudara, jadi kalau ada ulama, dia punya ilmu, tapi ilmunya nggak diamalkan, ilmunya nggak diajarkan, perbuatannya bertentangan dengan ilmunya, dia seperti orang yang tidur. Kewajiban kita jangan diikuti, tapi bangunkan dia dari tidurnya. Nah, bagaimana maksudnya bangunin dari tidurnya? Saudara, tegur. Tegur. Hei saudaraku, Anda ini punya ilmu. Anda lulusan pondok pesantren. Anda muridnya Habib Anu, Kiai Anu, ulama Anu. Tapi kenapa perbuatan Anda begini? Kenapa Anda tidak amalkan? Tegur. Bangunin dia dari tidurnya, saudara. Bukan dimusuhi, bangunkan dari tidurnya. Faikitu. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang ketiga. Warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzalika mustarsidun fa'arsiduhu. Masya Allah. Apa yang ketiga, saudara? Rajulun la yadri, orang yang tidak tahu. Wa yadri, tapi dia tahu. Annahu la yadri, kalau dirinya nggak tahu, saudara. Artinya orang nggak punya ilmu, tapi sadar diri, tahu diri, kalau dirinya nggak punya ilmu, saudara. Contoh, dia nggak punya ilmu, dia mau belajar sama guru. Dia nggak punya ilmu, dia mau masuk pondok pesantren untuk nimba ilmu. Dia nggak punya ilmu, dia mau hadir di majelis-majelisnya orang-orang yang punya ilmu, saudara. Itu namanya nggak punya ilmu tapi tahu diri. Kalau dirinya tuh nggak punya ilmu. Orang semacam ini, kata Khalil Ibn Ahmad, ini bukan orang bodoh. Ini namanya fadzalika mustarsyid. Itulah orang yang sedang mencari petunjuk, saudara. Itulah orang yang sedang mencari jalan untuk menjadi orang yang cerdas dan pintar, saudara. Mustarsyid. Kewajiban kita, fa'arsidu. Tunjukkan dia, ajarkan dia, berikan dia ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan semua santri juga masuk golongan ini. Amin. Amin. Enggak punya ilmu tapi tahu diri. Bagus tidak? Bagus tidak? Enggak punya ilmu tapi dia tahu diri. Dia belajar, dia nyantren. Alhamdulillah. Yang keempat, saudara. Yang keempat, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Saudara, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Paham gak? Orang gak tahu, gak punya ilmu, tapi gak sadar kalau dirinya gak punya ilmu.
Udah nggak punya ilmu, nggak mau belajar. Udah nggak punya ilmu, nggak mau nimba ilmu, saudara. Udah nggak punya ilmu, kiai ditantang. Zaman sekarang ada gak? Udah nggak punya ilmu, kiai dibodoh-bodohin. Ada gak yang model begitu? Ada gak yang model begitu? Mana orangnya? Aing bledok sih ya. Kurang ngajar itu yang begitu, betul? Betul? Apa kata Imam Khalil? Orang yang model begini, saudara, yang model begini nih, saudara, fadarika jahil. Itulah yang disebut orang jahil, bodoh. Lalu apa kewajiban kita? Menarik. Beliau mengatakan, fatruku, tinggalin aja orang begitu. Udah tinggalin aja. Ada yang protes, Habib, orang bodoh kan mestinya diajarin. Masa orang bodoh ditinggalin? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Udah malam, Bu. Udah setengah 12. Lanjut. Jawab sekarang. Betul. Tega. Saudara, Imam Khalil bilang itu orang bodoh. Tinggalin aja. Kenapa orang bodoh kok yang model begini ditinggalin? Bagaimana mau diajarin? Kiai aja dilawan. Kiai dilawan, ulama dibodoh-bodohin, saudara. Udah bodoh bikin fatwa sendiri. Ada gak? Ada gak? Ini dia, saudara, yang begini nih. Udah nggak tahu kalau dirinya nggak tahu, saudara. Dirinya bukan ulama, sok ngelawan ulama, saudara. Ulama besar dilawan, ulama besar dibodoh-bodohin semua, saudara. Nah kalau sudah begini, tinggalin, kata Imam Khalil. Oh kenapa Tuan Imam? Kok nggak diajarin aja, dia kan orang bodoh. Percuma. Kenapa percuma? Orang kiai aja dilawan, bagaimana bisa diajarin? Betul? Saya mau tanya, orang kalau udah ngelawan sama kiai, bisa diajarin? Bisa diajarin? Sampai budak juga gak bakal ngerti, saudara. Masya Allah. Lalu pertanyaannya, lalu apa manfaat ditinggalin? Maksudnya ditinggalin, yang begini kita boikot, saudara. Kalau dia ngedekat, kita ngejauh. Dia mau ngomong, kita menghindar. Nanti lama-lama dia mikir, oh kenapa ya orang pada lari dari saya? Kenapa ya orang gak mau denger saya? Oh saya goblok sok tahu sih. Nah, kalau udah ngomong begitu udah mulai sadar tuh, betul? Betul? Nah kalau dia mulai sadar, oh saya goblok sok tahu sih. Ya sudahlah kalau gitu besok saya gak boleh sok tahu lagi. Saya mulai mau ngaji lagi. Nah kalau sudah berubah, dia sadar dirinya gak tahu, tapi sok tahu. Nah dia sadar, mulai mau ngaji, baru kita ajarkan. Berarti derajatnya naik dari jahil menjadi mustarsyid, menjadi orang yang sedang mencari petunjuk. Insya Allah. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang model nomor 4. Amin. Amin. Tapi jujur di luar sana yang nomor 4 ada gak? Ada gak? Banyak gak? Ada setan dangdut, so ahli nasab. Lu main ketawa aja, lu paham gak? Paham? Tahu? Ngartos? Kalau orang Banten bilang naon? Ngartos? Ngartos. Iya, abdi mata ngartos, bahasa Sunda, apalagi bahasa Banten. Nah, saudara, model-model begini, saudara, mesti sadar diri. Maka itu saya ajak semua nih. Beruntung. Anda di sini para santriwan dan santriwati belajar di pondok pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah. Beruntung. Kenapa beruntung? 1, pondok ini berdiri atas dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2, pondok ini saudara dibimbing, diasuh, dibina oleh ulama yang istiqamah. Dai juga, guru juga, mujahid juga, dakwah juga, amar ma'ruf juga, nahi munkar juga, perhatian dengan jihad di Palestina juga. Takbir. Bagus tidak? Beruntung tidak?
Alhamdulillah. Dan busra lakum saudara. Beruntung para ahli pesantren. Kenapa? Sampai hari ini, sampai detik ini, belum ada satupun sistem pendidikan di dunia yang bisa menandingi keunggulan sistem pendidikan di pondok pesantren, saudara. Belum ada. Belum ada. Itu sekolah-sekolah umum, universitas-universitas yang dibangun oleh pemerintah, yang dibangun saudara oleh oligarki, yang dibangun oleh orang-orang kaya di seantero dunia, saudara, tidak akan pernah bisa menandingi kualitas pendidikan pondok pesantren. Betul? Kita buktikan. Kalau kita nggak buktikan nanti dianggap kita ngaku-ngaku doang, saudara. Betul? Mau dibuktikan? Kapan? Sekarang lagi Pak Kiai. Masya Allah, perhatikan baik-baik pembuktiannya, saudara. Dalam dunia pendidikan itu ada taklim, ada tarbiyah, ada takdib, saudara. Di pesantren tiga-tiganya ada. Taklim ada, tarbiyah ada, takdib ada. Tapi kalau di sekolah umum yang ada cuma taklim doang, saudara. Apa sih bedanya? Taklim itu pengajaran. Guru ngajarin. Rukun sholat itu begini, cara sholat begini. Habis itu anak murid pulang sekolah, selesai. Apa sih murid sholat apa enggak sholat, si guru enggak tahu. Jangan-jangan gurunya enggak sholat juga. Ya terus terang aja kalau pelajaran umum kan begitu, betul? Betul? Dia cuma ngajarin, saudara, cara sholat tuh begini. Si murid sholat nggak sholat, dia nggak tahu, saudara. Jangankan si murid, kadang-kadang gurunya ikut nggak sholat, betul? Kenapa? Karena dia cuma ngajar. Kalau nanti dia ketangkep basah nggak sholat, Ustadz, Pak Guru kan ngajar sholat di sekolah. Kok Pak Guru nggak sholat? Dia bilang apa? Ya yang penting kan saya ngajar ilmunya. Sholat nggak sholat urusan masing-masing. Bisa begitu? Kacau tidak? Kacau tidak? Di pesantren nggak bisa begitu, saudara. Di pesantren, di halagonya diajarkan begini cara sholat. Masuk azan, santri digiring semua ke masjid, saudara. Gurunya ikut sholat, bahkan guru ikut melihat bagaimana dirinya, bagaimana qiyamnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana lurus shafnya, saudara. Semua diawasi. Setiap masuk waktu sholat, 5 waktu, bahkan ditambah dengan sholat duhanya, ditambah dengan tahajudnya, ditambah dengan witirnya, ditambah dengan sholat hajatnya, saudara. Bahkan zikir-zikirnya diperhatikan oleh para guru, betul? Betul? Itu namanya apa? Tarbiyah, saudara. Jadi bukan sekedar taklim. Di kelas taklim diajarin. Masuk, saudara, di ruang lingkup pesantren, di masjid dan lain sebagainya, itu ada tarbiyah, langsung diterapkan, dididik dalam pengawasan guru selama 24 jam. Bagus tidak? Di sekolah umum pelajaran agama seminggu cuma 2 jam. 1 minggu cuma 2 jam. Santri di pesantren sehari 24 jam. Di sekolah belajar agama cuma 2 jam 1 minggu. Mau belajar apa? Bagaimana mau tarbiyah? Taklim ada, kita akui. Tarbiyah, no. Tidak ada tuh yang namanya tarbiyah di sekolah umum, saudara. Takdib, oh pesantren paling jago soal takdib, saudara. Coba-coba enggak sholat, ada sanksi, saudara. Langsung diterapkan sanksinya. Sanksi yang ada di pesantren-pesantren berbeda-beda. Ya, untuk apa sanksi tersebut? Agar si santri kapok, jera, tidak berani lagi untuk meninggalkan kewajibannya, saudara. Itu namanya takdib. Di sekolah umum, boro-boro takdib soal sholat. Soal sholat enggaknya murid aja dia enggak tahu, saudara. Nah begitu saya tanya, kalau begitu pesantren bagus tidak?
Jawab semua, bagus tidak? Pengawasan pesantren 24 jam, bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi mana lebih bagus, sekolah umum di luar sana atau pesantren? Sekolah umum atau pesantren? Senang hidup di pesantren? Senang belajar di pesantren? Takbir. Nah karena itu saudara, sampai hari ini pesantren tumbuh makin hari makin banyak. Dan muridnya juga nggak pernah ada yang kurang saudara. Nah kemudian ada yang takut. Ada yang takut saudara. Ada kelompok yang takut kalau pesantren ini makin subur. Takut kalau pesantren makin banyak. Mereka takut kalau nanti dari pesantren dilahirkan pejuang-pejuang Islam. Saudara yang siap menegakkan Islam. Mereka adalah kelompok Islamofobia. Kelompok yang takut kepada Islam. Kelompok yang selalu curiga kepada Islam. Takut. Nah, mereka iri. Mereka dengki. Mereka hasad. Mereka hasut. Mereka cari cara. Bagaimana supaya orang-orang tua nggak masukin lagi anaknya ke pondok pesantren? Bagaimana caranya supaya anak-anak kita takut masuk pondok pesantren? Disebarlah macam-macam fitnah terhadap pondok pesantren saudara. Satu, disebarluaskan. Awas jangan masuk pesantren. Karena pesantren sarang teroris. Pernah dengar gak fitnah begitu? Pernah dengar gak fitnah begitu? Oh, dia pakai bukti. Apa katanya? Buktinya tuh ada beberapa teroris yang ngebom di Bali, yang ngebom di Jakarta. Ternyata mereka alumni pondok pesantren. Berarti pondok pesantren itu berbahaya. Bisa melahirkan teroris-teroris yang bisa meledakkan dirinya, membom, yang bisa merusak, bahkan menakutkan masyarakat saudara. Masya Allah, saya tanya ini fitnah jahat tidak? Jahat tidak? Saya mau tanya nih santri pondok pesantren Futuhiyah pernah diajarin bikin bom di sini? Pernah disuruh ngebom? Ada ajaran di sini ngebom itu boleh saudara? Saudara, kalau ada 1, 2 teroris, 10, 20 teroris. Dilihat riwayat hidupnya dulu pernah masuk pondok pesantren dulu. Kemudian belakang hari dia jadi teroris. Ya jangan salahin pondok pesantrennya. Itu bukan pondok pesantrennya yang salah. Emang muridnya aja enggak benar. Betul? Betul? Betul. Kalau gara-gara 1, 2 lulusan pondok pesantren terlibat terorisme, terus semua pondok pesantren dianggap sarang teroris. Nah kalau begitu saya ngomong, lulusan UGM, saudara banyak jadi koruptor. Lulusan UI banyak jadi koruptor, betul? Apa boleh kita bilang UI itu sarang koruptor? Apa boleh UGM itu kita bilang sarang koruptor? Boleh tidak? Enggak boleh. Itu kan oknumnya. Ada yang ngaku lulusan UGM, ijazahnya nggak jelas sampai sekarang. Ada tidak? Ada tidak? Kerjaannya tiap hari ngebohong melulu. Pagi bangun tidur ngebohong, siang bohong, sore bohong, malam bohong, saudara. Nah apa kita mau bilang? Awas, jangan masuk UGM karena lulusan UGM jadi pendusta. Boleh gak ngomong begitu? Nggak boleh. Kira-kira jelas. Tahu orangnya, tahu? Tahu? Lu jangan sebut. Tapi yang tadi disebut belakang emang bener tuh. Cuma lu jangan sebut. Jangan disebut, jangan. Bu, paham bu ya? Bu, bu. Sekarang saya mau tanya, lulusan universitas yang jadi koruptor ada gak? Banyak gak? Apa boleh terus kita bilang, jangan masuk universitas, karena universitas semua sarang koruptor. Boleh gak? Enggak boleh. Begitu juga
pesantren. Kalau ada satu dua, mungkin dulu dia pernah masuk pesantren, terus jadi teroris. Bukan pesantrennya yang salah, betul? Itu memang oknumnya, tangkep aja, hukum mati silakan. Nggak ada urusan sama pesantren. Dan jangan coba-coba memfitnah kalau pondok pesantren adalah sarang teroris. Nggak boleh kita terima itu fitnah jahat, betul? Betul? Saya mau tanya, fitnahnya jahat tidak? Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Diamkan atau lawan? Saya mau tanya, pesantren sarang teroris atau bukan? Sarang teroris atau bukan? Takbir! Angkat tangan semua, takbir. Hidup pesantren. Hidup pesantren. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Itu fitnah yang pertama tuh. Nah, tujuannya apa sih? Fitnah pesantren sarang teroris supaya orang tua nggak berani masukin anak ke pondok pesantren. Dan itu terjadi, saudara. Beberapa tahun yang lalu karena gencar ada fitnah tersebut, banyak orang tua nggak jadi masukkan anak ke pondok pesantren. Bahkan anak sudah di pondok pesantren ditarik lagi. Saudara, sampai begitu fitnah. Nah, ini nggak boleh terulang lagi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Yang kedua, apa mereka bilang? Jangan masuk pesantren, nanti gila. Gila, kenapa gila? Itu di pesantren ada pelajaran nahu. Itu susah, itu bikin gila orang itu. Kacau tidak? Kacau tidak? Pelajaran nahu ada nahu. Sorof ada sorof. Betul ada. Nih Kiai Fahru nih. Udah 30-40 tahun lebih belajar nahu. Enggak gila-gila. Betul? Betul? Nih saya punya mantu nih, belajar nahu sampai ke Mesir, nih belajar nahu sampai ke Yaman. Gila gak? Enggak, saudara. Jadi dibohongi. Pelajaran nahu itu, saudara, begitu juga pelajaran sharaf, enggak ada yang bikin gila. Sudah 1000 tahun lebih ulama-ulama kita mempelajari nahu, semakin tahu nahu, semakin pintar, semakin cerdas, semakin cemerlang. Enggak ada yang gila, betul? Takbir. Nah, jadi kasih tahu tuh, kalau lagi pada libur sekolah, pulang atau alumni lulus, kasih tahu masyarakat, nggak ada belajar nahu gila. Saya belajar nahu belasan tahun nggak apa-apa, malah otak saya diasah makin bagus. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ada lagi fitnah ketiga, ini yang paling gawat. Ini yang paling gawat nih, banyak santri terpengaruh. Mau tahu gak? Ayo jawab, mau tahu gak? Kapan? Sekarang lagi. Lanjut. Sudah tengah malam gak apa-apa? Betul. Ini yang ketiga nih fitnahnya. Apa dia bilang? Santri-santri, kesian Anda. Pesantren itu kan tempat anak buangan. Pesantren tempat anak buangan. Karena orang tua udah gak sayang, gak mau tahu, pegel sama santri, dilempar lagi ke pondok pesantren. Ayo, ada gak yang ngomong begitu? Ayo, ayo. Ada gak yang merasa dibuang? Masya Allah, kurang ajar saudara. Bohong, fitnah. Saudara, justru kalau ada orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren, berarti itu orang tua pintar, cerdas, bertanggung jawab, dan cinta kepada anak saudara. Kenapa saya katakan dia orang tua yang bertanggung jawab? Karena dia tahu diri. Saya ini bukan ulama. Kalaupun saya ustadz, dengan lingkungan semacam ini, anak saya bisa tergoda, anak saya bisa rusak. Saya bertanggung jawab, anak saya nggak boleh rusak. Lingkungan saya ada narkoba, lingkungan saya ada aneka ragam kemaksiatan. Bagaimana melindungi anak saya? Walaupun saya ustadz, saya sering keluar rumah, saya sering berangkat dakwah, saya sering ngajar di sana sini. Anak saya siapa yang liatin, siapa yang ngawasi? Anak saya bisa rusak. Untuk menjaga anak saya masukkan ke pondok pesantren. Bagus tidak? Bagus tidak? Berarti orang tuanya tanggung jawab tidak? Bagus tidak?
itu orang tua tanggung jawab, saudara. Dan dia cerdas. Kenapa kita katakan dia cerdas, saudara? Karena dia tahu, saudara, sepintar apapun orang tua, kadang-kadang anak kalau belajar sama orang tua, saudara, susah. Tapi kalau tuh anak dititip ke pesantren lain, mudah dia belajar, saudara. Nah itu yang ayahnya ulama, apalagi kalau ayahnya bukan ulama. Dia tahu dirinya nggak bisa ngajar, dirinya nggak punya ilmu. Masa anak saya mesti bodoh? Masa anak saya mesti nggak tahu agama? Masa anak saya, ini anak saya nggak bisa menyelamatkan saya nanti di hadapan Allah? Bagaimana supaya anak saya ini manfaat, berguna dunia akhirat? Dia juga bela saya nanti di hadapan Allah. Ya masukkan pondok pesantren. Belajar yang betul. Papa yang cari duit, ayah yang cari duit. Kau belajar sampai tuntas. Pelajari agama supaya kau manfaat untuk keluarga, bangsa, negara, bahkan manfaat buat orang tua di hadapan Allah nanti. Betul? Berarti orang tuanya cerdas tidak? Cerdas tidak? Baik, saudara, kalau orang tua pengen anaknya jadi orang soleh, masuk sorga, berarti orang tua itu benci atau sayang mana? Jawab yang keempat, benci atau sayang? Benci atau cinta? Alhamdulillah, bersyukur Anda semua para santri dan santriwati, saudara. Santriwan dan santriwati, santri dan santria, bersyukur Anda punya orang tua cinta kepada Anda. Anda punya orang tua cerdas. Anda punya orang tua bertanggung jawab. Buktinya mereka titipkan Anda di pondok pesantren. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi jangan termakan tuh fitnah-fitnah begitu. Enggak, saudara. Makanya tiap santri di sini mesti bangga. Alhamdulillah, saya punya orang tua cinta sama saya. Dia sudah selamatkan saya dari pergaulan-pergaulan yang penuh kemaksiatan, yang penuh kemunkaran. Alhamdulillah, orang tua saya betul-betul cinta kepada saya. Nah, kalau orang tua sudah tunjukkan cintanya, saudara, sayangnya, tanggung jawabnya, maka pikullah kewajiban yang diberikan oleh orang tua kepada santri. Orang tua enggak suruh Anda cari duit, enggak. Orang tua suruh Anda belajar. Belajar. Belajar yang betul. Belajar. Begitu Anda belajar, saudara, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar syariat, belajar akhlak, menerapkan, saudara, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, Anda semua akan menjadi kebanggaan orang tua. Alhamdulillah. Begitu saya mau tanya di sini, siap belajar? Siap belajar yang rajin? Siap belajar yang rajin? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itulah saudara pentingnya pondok pesantren yang diperjuangkan oleh para ulama kita. Catat ya. Tadi saya katakan bagian pertama ceramah saya, ulama sebagai pewaris Nabi, saudara, itu merupakan orang yang wajib kita tinggikan, kita muliakan, kita hormati, saudara, dan kita jadikan panutan kita. Setuju? Siap cinta ulama? Siap bela ulama? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang yang kedua, saudara. Yang kedua, Nabi mengatakan dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata beliau? Inni tarikun fikumut tsaqalain. Aku meninggalkan untuk kamu semua dua peninggalan yang sangat berat, kata Nabi. Saudara. Yang pertama, kata Nabi, kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Berikut as-sunnah sebagai penjelasannya. Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, peran Nabi itu litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Tugasmu wahai Nabi, jelaskan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Apa itu maksud Al-Quran? Apa itu arti Al-Quran? Bagaimana itu arah Al-Quran? Kau jelaskan kepada umat. Nah, jadi saudara, Al-Quran
Allah ditinggalkan oleh Nabi sebagai amanat yang berat untuk kita semua. Siap jaga Al-Quran. Siap jaga Al-Quran. Takbir. Yang kedua kata Nabi, wa itrati ahli baiti. Dan keturunanku yang merupakan ahlil baitku, keluargaku. Kemudian Nabi lanjutkan. Sampai 3 kali Nabi ucapkan, udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi ucapkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kamu sekalian, hai umatku, kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kepada kamu sekalian, hei umatku, kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kamu sekalian, hei umat Islam, kepada Allah tentang keluargaku. Sampai 3 kali Nabi sebut, saudara. Ada apa 3 kali Nabi sebut, saudara? Sebab Nabi tahu beliau seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah, mendapat berita-berita langit dari Allah. Beliau tahu sepeninggal beliau, ahlul baitnya secara turun-temurun sampai kiamat nanti, saudara, akan hidup bainal muhib wal mubghid. Mereka akan hidup di antara pecinta dan pembenci. Nah, makanya kita lihat, begitu Nabi wafat, mulailah Ali ibn Abi Thalib sebagai kepala Ahlul Bait yang menjaga semua cucu Nabi. Saudara, bagaimana matinya? Dibunuh. Dibunuh. Bahkan kelompok Khawarij mengkafir-kafirkan Ali, menghalalkan darahnya, saudara. Lalu Sayyidina Hasan tampil sebagai pemimpin Ahlul Bait. Bagaimana nasib hidupnya? Diracun, saudara. Mati diracun. Kemudian setelah itu tampil Sayyidina Husain, cucu Nabi, adik Sayyidina Hasan. Apa yang terjadi? Dibantai di padang Karbala, saudara. Bersama keluarga dan bersama para sahabatnya. Dibantai, saudara. Nah, setelah itu bagaimana keturunannya, saudara? Keturunannya mulailah satu persatu menyebar. Ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syria. Mereka bertebaran di seluruh muka bumi ini, saudara. Saya saat menenungkan peristiwa demi peristiwa, muncul pertanyaan. Kenapa ya? Kok kekhilafahan setelah Nabi nggak serahkan aja kepada keturunannya? Kenapa Nabi serahkannya suro antara umat Islam? Kenapa bukan keturunan aja langsung Nabi tunjuk? Pokoknya nanti setelah aku wafat, nih anak cucuku semua nih mesti jadi khalifah. Kalau Nabi mau sampaikan begitu bisa. Tapi kenapa Nabi nggak lakukan itu, saudara? Karena memang Allah nggak menghendaki begitu. Allah sudah berikan, saudara, ciri ahlus sunnah wal jamaah umat Nabi adalah wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah. Itu satu. Yang kedua, kita merenung sejenak, saudara. Kalau keluarga Nabi ketika itu begitu Nabi wafat, kemudian naik jadi khalifah pertama, kedua, ketiga, turun-temurun. Andai kata khilafah itu bentuknya kerajaan buat Ahlul Bait turun-temurun, saudara. Apa yang terjadi? Ahlul Bait akan duduk di puncak nikmatnya dunia, dikelilingi oleh aneka ragam kemewahan. Belum tentu mereka hijrah keliling dunia, saudara. Kalau mereka hanyut dalam lezatnya kekuasaan, dalam lezatnya kemewahan dunia, nggak ada mereka yang menyebar merantau ke seluruh dunia, saudara. Jadi apa hikmahnya Ahlul Bait dimusuhi? Ahlul Bait dihina, Ahlul Bait difitnah, Ahlul Bait diusir, Ahlul Bait, saudara, dibunuh. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar mereka menyebar ke seluruh dunia.
Alhamdulillah. Dan ternyata betul. Mereka menyebar, saudara. Ada yang turun-temurun di Irak, ada yang turun-temurun di Mesir, ada yang turun-temurun di Afrika. Bahkan sampailah ke mereka ke Nusantara. Ada yang turun-temurun di Nusantara. Alhamdulillah. Karena memang, saudara, Ahlul Bait itu diamanatkan. Nabi yang mengatakan, 2 peninggalan aku serahkan kepada kalian semua. 1 Al-Quran, 2 keluargaku. Artinya apa? Keluarga Nabi wajib menjadi pendamping Al-Quran, pendamping As-Sunnah. Wajib memegang bendera Al-Quran, bendera As-Sunnah. Wajib untuk menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Nah, saya tanya, hikmahnya bagus tidak? Hikmahnya bagus tidak? Nah, jadi saudara nggak usah kaget. Saudara, kalau zaman sekarang ada yang caci maki Ahlul Bait Nabi, biasa itu ya ikhwan. Ada yang hadang-hadang keluarga Nabi, biasa itu ya ikhwan. Ada yang ancam-ancam keluarga Nabi, biasa. Ada yang bunuh keluarga Nabi sekalipun, biasa. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, saudara, suatu ketika pernah diancam orang. Beliau putra Sayyidina Husain, cucu Nabi yang selamat dari pembantaian Karbala, saudara. Beliau kembali hidup di Madinah, menjadi seorang guru, saudara, mengajar, menuntun umat. Sekali waktu beliau diancam, mau dibunuh orang. Apa jawaban beliau, saudara? Nahnu Ahlul Bait, kami keluarga Nabi, al-qatlu lana adah. Pembunuhan bagi kami adalah sesuatu yang biasa. Kami gak kaget untuk dibunuh. Jangankan baru diancam, dibunuh kami gak kaget. Al-qatlu lana ada. Wal karamatu indallahi syahada. Tapi jangan lupa, kemuliaan di sisi Allah adalah mati syahid. Dan jawaban itu selalu dipegang, menjadi pegangan Ahlul Bait sampai hari ini, saudara. Jadi kalau mereka mengancam-ngancam Ahlul Bait Nabi, enggak, kita enggak kaget. Al-qatlu lana adah wal karamatu indallahi syahadah. Pembunuhan itu bagi kami sesuatu hal yang biasa. Dan ingat bahwa mati syahid adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya ingin mengajak semua saudara. Dari dulu saudara, sampai 2-3 tahun yang lalu saudara, hubungan ulama dan habaib di Indonesia turun-temurun memiliki hubungan yang sangat bagus, hubungan yang sangat baik, saling menghormati, saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling berjuang bersama. Bagus tidak? Bagus tidak? Tahu-tahu muncul belakangan saudara, kelompok yang mau adu domba. Habaib dengan ulama diadu domba, ulama dengan ulama diadu domba, Habib dengan Habib diadu domba, saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini. Begitu hari ini, malam ini Anda lihat di panggung ini, banyak ulama kita, banyak kiai kita, dan banyak habaib kita duduk berdampingan, mesra, saling cinta, saling sayang. Indah tidak? Jawab yang kompak, indah tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Nah sekarang saya mau tanya, kalau Habib-Habib ini, kiai-kiai ini diadu domba, senang tidak? Redo tidak? Nah kalau gitu saya mau tanya, kalau Habib dan ulama disatukan, bersatu, berjuang bersama, setuju tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi kalau ada kelompok saudara yang mengaku ahlus sunnah, pasti ahlus sunnah itu cinta Allah, cinta keluarga Nabi, dan cinta sahabat Nabi, saudara. Dusta kalau orang mengaku ahlus sunnah cinta Nabi, kalau dia nggak cinta sahabat Nabi, saudara. Bohong kalau orang ngaku ahlus sunnah cinta Nabi, tapi ternyata dia tidak cinta kepada keluarga Nabi. Bohong. Jadi kalau ada orang ngaku ahlus sunnah, benci sahabat Nabi atau benci keluarga Nabi, saudara, atau suka adu domba ulama, saudara, mereka bukan ahlus sunnah,
tapi mereka adalah ahlul fitnah. Nah, tolong dibedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul fitnah. Sekarang saya mau tanya yang ada di sini, mau ikut ahlul fitnah atau ahlus sunnah? Ahlul fitnah atau ahlus sunnah? Siap ikut ahlus sunnah. Jadi kalau ada orang-orang yang suka ngadu domba, saudara, ulama, habaib, kiai, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Alhamdulillah, saudara. Nah ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita, kan khususnya baru di wisuda nih. Anda sebentar lagi pulang ke kampung halaman Anda. Ada yang terus melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, ada yang terus buka majelis taklim, ada yang terus memimpin pondok pesantren. Kalau orang tuanya punya pondok pesantren, saudara, Anda nih yang baru wisuda, pulang akan jadi pemimpin-pemimpin umat. Nah maka itu pegang pesan yang malam ini kita sama dengarkan. Dari guru kita, dari ustadz kita. Jangan pernah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Betul? Siap jaga ahlus sunnah. Takbir, angkat tangan semua. Takbir. Takbir. Siap jaga ahlus sunnah. Siap hancurkan ahlul fitnah. Takbir. Takbir. Siap jaga Al-Quran. Siap bela Al-Quran. Siap junjung Al-Quran. Takbir. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Silakan tim hadrohnya ikuti. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran Satukan kami. aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi Bela Islam. Allah Angkat tangan semua. Allahu Akbar. 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 Nyalakan lampu handphonenya, flashnya. Semua. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Semua. Al-Quran. Imam kami. Al-Quran. Pedoman kami. Al-Quran. Petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat tangan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Sekali lagi. Imam kami. Allah. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran Satukan kami. Aksi bela Islam. aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Angkat tangan semua kembali di atas. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.
nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan semua santri, khususnya yang baru saja wisuda, tetap selalu siap untuk membela Al-Quran. Betul? Siap selalu untuk membela para ulama. Siap? Siap selalu untuk juga bersama para habaib. Siap? Ayo jawab semua, jawab semua. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela Al-Quran, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah baik, ibadallah yang saya cintai, setelah panjang lebar saya menyampaikan apa yang perlu disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Akhirnya di penutup, karena sudah jam 12 saudara. Jangan lupa tadi ada kabar dari Kiai Fahru, begitu juga Buya Qurtubi, kalau tidak ada halangan bulan Oktober tanggal 19 Oktober hari Sabtu kita akan menggelar tablik akbar. 19 Oktober hari Ahad. 19 Oktober hari Ahad dari pagi sampai siang kita akan menggelar tablik akbar untuk keselamatan NKRI dan kemerdekaan Palestina. Istighosah kubra di alun-alun Pandeglang, insya Allah. Siap hadir? Siap hadir? Catat hari apa? Ahad, tanggal berapa? 19 bulan apa? Oktober, tinggal 2 minggu lagi nih. Nah mudah-mudahan para kiai, para sepuh semua bisa hadir di sana. Doakan biar saya sehat, Buya Qurtubi sehat, kita sama-sama datang ke Pandeglang. Setuju? Siap hadir? Takbir. Nah akhirnya yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga semua yang hadir di sini tidaklah pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesempitannya diluangkan, dan kesulitannya dimudahkan. Utang piutangnya dilunaskan, jodohnya dientengkan, rezekinya dimurahkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan anak-anak keturunan yang solehin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan semoga ini semua di depan kita nih ada ratusan ini saudara, botol-botol air yang disiapkan, yang tadi kita sudah istighosah, tahlil, baca segala macam. Mudah-mudahan air ini semua, begitu juga air-air yang ada di tangan Anda, Allah berkahi. Nah kita baca Fatihah. Ala anallah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadhil miyah wa yubarik li syaribiha wa an yaj'alaha lahum sifaan li kulli marad wa dawaan li kulli da wa fatihan li kulli muglaq wa muyassiran li kulli asir. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rasul wal batul wa ummiha wa ba'liha wa ikhwatiha wa baniha wa dzurriyyatiha wa muhibbiha bisirril Fatihah.